Halo sahabat komunitas belajar, apa kabar di sana? Semoga tetap semangat untuk belajar. Saya Marcelinus Midmei, Kepala UPTD SMPN 3 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini ingin menyajikan praktik baik yang telah saya lakukan, yakni implementasi pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Sebagaimana termuat dalam kurikulum operasional sekolah SMPN 3 Borong, pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa, meningkatkan karakter bernalar kritis, berkebinekaan, serta kecakapan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan persoalan. Sahabat juga perlu mengenal seperti apa kondisi sekolah kami di awal tahun pelajaran. SMPN 3 Borong adalah sekolah yang masuk kategori daerah tertinggal, yang mana 73,58% orang tua atau wali siswa berpendidikan SD, 93,67% pekerjaannya adalah petani, dan 79,4% berpenghasilan kurang dari Rp500.000. Kondisi ini mempengaruhi kompetensi anak, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Asesmen diagnostik awal tahun pelajaran menunjukkan 3 data yang mencolok, yakni capaian belajar, utamanya mata pelajaran sains dan bahasa, masuk kategori kurang, sedangkan mata pelajaran lainnya cukup. Satu hal yang perlu diingat bahwa pembelajaran ini dilakukan di akhir tahun pelajaran 2021-2020 dengan asumsi bahwa seiring berjalannya pembelajaran lain akan ada peningkatan pada beberapa kompetensi yang kurang di asesmen awal, sehingga pembelajaran ini fokus pada kompetensi yang kurang saja sesuai target capaian dalam perencanaan awal. Dari asesmen di akhir tahun pelajaran, ada beberapa hal yang kami temukan, yakni 100% anak masih perlu dikembangkan kemampuan literasi, membaca, dan menulisnya. Beberapa karakter pelajar Pancasila masih sulit dilakukan asesmennya oleh guru, seperti bernalar kritis, berkebinekaan global. Dalam konteks ini menghargai kodrat orang lain. Sulit karena yang diharapkan adalah yang real, bukan karakter yang tampak karena rekayasa suatu pembelajaran yang hanya melibatkan aspek kognitif saja tanpa masuk ke dalam aspek psikis. Dari itulah maka kami mendesain pembelajaran dengan tujuan agar dapat mengembangkan dan menguatkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang benar-benar dapat menyentuh aspek psikis, dalam hal ini emosi siswa. Sahabat tahu bagaimana kami melakukan pembelajaran ini. Ada 3 tahap yang kami lalui, yakni mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Di tahap persiapan, saya sebagai kepala sekolah menyiapkan panduan pembelajaran. Untuk itu saya butuh contoh. Saya coba mengakses di platform Merdeka Mengajar dan ternyata ada. Saya kemudian membaca, mendalami, menyimpulkan, dan saya anggap ini cocok untuk diterapkan di sekolah kami, walaupun ada banyak yang harus dimodifikasi agar sesuai dengan konteks yang ada di sekolah. Kemudian saya share ke teman-teman guru. Saya mengajak mereka mendalami dan memodifikasinya. Langkah selanjutnya itu mengkoordinasikan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan. Hampir tak ada waktu untuk melaksanakan rapat persiapan kegiatan ini karena begitu banyaknya kegiatan di sekolah. Namun kami menyepakati untuk melakukannya secara daring pada malam hari.
dan kemudian kami melaksanakan rapat persiapan. Dalam rapat ini dibahas persiapan yang dimulai dari penyamaan persepsi tentang panduan pembelajaran P5 Suara Demokrasi. Di sana dibentuk kepanitiaan dan penunjukan fasilitator. Tahap selanjutnya yang kami lakukan yaitu melaksanakan rapat koordinasi kepanitiaan untuk memastikan kesiapannya. Antara lain menghubungi lembaga yang akan dikunjungi siswa selama studi lapangan. Dalam hal ini ada 8 lembaga yang dihubungi panitia melalui guru fasilitator seturut jumlah kelompok pelajar anak. Ada yang ke rumah adat, dalam hal ini rumah adat orang Manggarai yaitu rumah Gendang. Ada juga yang ke sekolah tetangga, ada 2 sekolah di sana. Ada yang ke kantor desa, ada yang ke KPPS, juga ada yang ke lembaga keagamaan yaitu gereja setempat. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pembelajaran ini dilakukan selama 40 kali 40 menit yang dibagi ke dalam 4 hari tatap muka langsung di sekolah menggunakan sistem blok. Pertemuan pertama sampai ke-12 pada hari pertama lebih banyak pada penguatan literasi membaca konsep demokrasi dan bahaya media sosial terhadap keutuhan demokrasi di Indonesia. Siswa membaca konsep, mendiskusikan, lalu memaparkan hasil diskusi kelompok dalam bentuk karya tulis yang kemudian dipajangkan dalam bentuk poster. 2 jam terakhir di pertemuan hari pertama ini, siswa melakukan persiapan studi lapangan keesokannya. Persiapan antara lain materi wawancara, teks wawancara, alat perekam video dan audio, pembagian tugas siswa dalam sesi wawancara, siapa yang memandu acara, siapa yang wawancara, dan lain-lainnya. Persiapan lainnya adalah dalam bentuk simulasi kegiatan wawancara mulai dari awal hingga selesai. Dalam simulasi ini siswa diperkenalkan tata cara wawancara yang baik dan benar, termasuk mempelajari tata keramanya. Memasuki pertemuan ke-13, siswa mulai mempelajari praktik nyata demokrasi melalui studi lapangan pada lembaga yang mereka kunjungi. Itu dilakukan selama 4 kali 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan hasil studi lapangan, menceritakannya kepada teman dan memajang karyanya dalam bentuk laporan ke dalam poster. Di sini kemampuan literasi menulis siswa tampak nyata. Pada hari ketiga pertemuan ke-25, mereka mulai belajar menganalisis data terkait masalah yang mereka temukan atau alami di sekolah terkait dengan isu perundungan, ketertiban sekolah, disiplin sekolah, dan lain-lain. Setelah itu diarahkan untuk mempelajari peran siswa melalui OSIS dalam mengatasi persoalan tersebut. Mereka belajar bagaimana aspirasi siswa bisa diakomodasi dalam wadah OSIS. Di sini mereka mulai masuk dalam praktik real berdemokrasi yang melibatkan diri siswa seutuhnya baik fisik maupun psikis. Aktivitasnya antara lain siswa merumuskan isu-isu urgen yang dihadapinya di sekolah, misalnya bagaimana OSIS bisa mengatasi perundungan, bagaimana peran OSIS mendukung program sekolah agar sekolah bisa meningkatkan mutu pembelajaran, dan lain-lain. Aktivitas berikutnya mereka menentukan figur yang tepat untuk menciptakan demokrasi di sekolah melalui kegiatan siswa merumuskan kriteria kepanitiaan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS, memilih 3 orang panitia pemilihan dari masing-masing kelompok, merumuskan kriteria calon ketua dan wakil ketua OSIS, dan terakhir memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS dari masing-masing kelompok. Berikutnya mereka mengutus 3 orang dari masing-masing kelompok untuk menjadi panitia pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Setelah terpilih panitia pemilihan, maka jumlah kelompok menjadi bertambah dari 8 menjadi 9. Kelompok ke-9 adalah kelompok panitia pemilihan. Saat aktivitas belajar 8 kelompok lainnya,
adalah merumuskan visi, misi, dan program kerja kandidatnya masing-masing dan membentuk tim ses, merumuskan uraian tugasnya masing-masing di anggota tim. Aktivitas belajar kelompok ke-9 yaitu kelompok panitia pemilihan adalah merumuskan dan menetapkan kesepakatan belajar, memilih ketua dan wakil ketua panitia pemilihan yang difasilitasi oleh guru fasilitator kelompok 9, menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua panitia terpilih, merumuskan dan menetapkan kriteria calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023, melaksanakan seleksi calon, menetapkan calon yang sah, merumuskan mekanisme pemilihan, dan melaksanakan tahapan pemilihan layaknya yang dilakukan oleh KPU, mulai dari pendataan pemilihan tetap, penentuan tempat pemungutan suara, ada 8 TPS, menyelenggarakan sesi pemaparan visi misi dan program kerja, kegiatan debat kandidat dan kampanye tim sukses, melakukan sosialisasi tata cara pemungutan suara, menyediakan logistik pemilu, melakukan pemungutan suara, penghitungan suara tiap TPS yang sudah ditentukan sampai pada rapat pleno penghitungan perolehan suara kandidat, dan yang terakhir penetapan calon terpilih pada tingkat panitia. Siswa diminta memilih perannya masing-masing sehingga semuanya bisa ambil bagian dalam asesmen yang dibuat guru. Sedangkan guru murni hanya memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar baik cetak maupun video dan audio, memandu pembelajaran, melakukan asesmen, dan memberi umpan balik. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Dari hasil evaluasi guru fasilitator yang berinteraksi langsung dengan siswa, beberapa hal mencolok dalam pembelajaran ini, antara lain asesmen berkaitan dengan karakter siswa berhasil dilakukan oleh semua guru kepada semua siswa. Berikut capaian belajar siswa benar-benar di luar dugaan, yakni siswa yang dianggap tidak mampu dan dalam pembelajaran reguler permata pelajaran terutama kemampuan berkomunikasi berkembang cukup pesat. Kemampuan literasi siswa mulai berkembang, terutama kalau dipresentasikan ada 70% siswa yang dalam pembelajaran reguler tidak tampak dan dinilai kemampuannya sangat kurang dalam menulis dan membaca. Refleksi atas pembelajaran ini adalah pembelajaran ini perlu dipersiapkan dengan matang agar semua siswa bisa difasilitasi dalam pembelajaran. Pembelajaran ini penting dicoba karena kami rasakan sendiri kebermaknaannya yang terlihat dalam tingkat capaian belajar siswa dari kondisi awal yang kurang dan bahkan tidak bisa diukur menjadi lebih baik. Kami juga panggil kelima calon untuk bertepatan tangan dengan ketua OSIS yang terpilih. Beri salam. Mari kita aplaus. Kami panggil untuk keempat calon maju untuk bertepatan tangan dengan ketua OSIS kita. Demikianlah paparan saya, sahabat komunitas belajar semuanya. Kiranya bermanfaat.